Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini malam spesial ini ya. Kita kedatangan tamu agung ya. Ada Profesor Deris Setiawan ya. Jadi saya informasikan sebelumnya ini kita lihat website dulu aja ya. Websitenya ucapan guru besar beliau ya. Jadi ini spesial sekali ini ya. Jadi Profesor Deris Setiawan ya, MT PhD ya. IPU ASEAN Eng ini baru dikukuhkan sebagai guru besar ya, di Fakultas Fakultas Ilmu Komputer ya. Jadi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya pada tanggal 5 September 2023 kemarin ya. Dan alhamdulillah ini pada kesempatan ini ya 20 hari lah kurang lebih begitu ya 3 minggu berselang dari dikukuhkan ya, ini merupakan event perdana bagi beliau ya untuk kuliah umum ya, dan kita spesial beliau berkenan hadir untuk memberikan ya jadi untuk memberikan ya sharing dengan kita ya terkait dengan cyber cyber attack ya, cyber attack on IoT based smart grid network ya, how to protect your device ya. Nah, jadi acara ini ya, jadi acara ini eh, dalam rangka sekaligus sebagai kuliah ya, kuliah perdana gitu ya, kuliah perdana di teknik elektro WAD ya, untuk teknik elektro S2. Nah, ini saya sedikit bukakan dulu lah websitenya elektro WAD ya, biar kita saling kenal ya. Jadi ini websitenya elektro WAD, bisa dilihat di meewad.id ya. Info lengkapnya di sana, ada profil, ada pendaftaran, ada brosur akademik, akademik dan lain sebagainya. Nah, tapi ini tidak panjang lebar, saya hanya akan tunjukkan, saya kenalkan lah ya dosen-dosen yang ada. Jadi dosen-dosen yang ada, ya, saya sendiri, ya, Tole Sutekno, ini yang sebelah kiri, ya. Kemudian apa namanya? Ya, sebelum saya katakan Pak Dekan ya, jadi sebelum ini saya sebagai Kaprodi S1 Teknik Elektro, dan karena elektronik S2-nya ini baru, maka saya diamanai untuk sebagai Kaprodi S2 Teknik Elektro. Ya, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan sini, sebelah kanan saya ada Pak Dekan, ya, Pak ya Profesor Dr. Insinyur Sunardi STMT PhD. Ya, ini beliau adalah dekan kita. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Profesor Insinyur Anton Yudhana STMT PhD. Jadi beliau selain sebagai dosen di S2 Teknik Elektro, juga beliau sebagai Kepala LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian salah satu founder Elektro UAD ini ada Profesor Dr. Insinyur Abdul Adil. Ini beliau adalah senior kita semua ya. Jadi beliau juga dosen di Teknik Elektro UAD ya, sekaligus sebagai Kapoldi MTI. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Pak Adi Pujianta ya. Kemudian Pak Dr. Adi Pujianta di sebelah kanan lagi ya. Jadi begitu saya apa namanya ada S2 kemudian diangkat sebagai Kapoldi S2, maka sebagai pengganti sebagai Kapoldi di S1 adalah Pak Dr. Riki Dwi Puryanto ya. Jadi beliau sebelumnya Kapoldi apa Sekrodi, kemudian sekarang sebagai Kapoldi S1. Sekrodinya sementara dirangkap juga oleh beliau. Kemudian di sebelah kanannya lagi ya yang sangat ganteng berkacamata ya, yang rambutnya dicukur habis ini adalah Pak Dr. Adiansa. Yang kemudian tersenyum sumringah di sebelah kanannya lagi adalah Pak Profesor Imam Riyadi, ya, Profesor Dr. Imam Riyadi, ya, Doktor Insinyur ini ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Pak Irman Yuliansa. Ini dosen-dosen yang ada di Teknik Elektro UAD ya S2. Jadi kami infokan bahwa ini adalah merupakan
tahun pertama sekaligus angkatan pertama ya untuk S2 Teknik Elektro UAD. Ya. Jadi ya harapannya banyak pihak yang bisa bergabung, ya. Bisa jadi mahasiswa S2, ya, ataupun kolaborasi riset, ya, ataupun kolaborasi-kolaborasi yang lain, ya tidak harus riset ya, tapi dalam rangka untuk membuat impact ya, untuk membuat pengaruh yang positif ya kepada tumbuh kembang eh, ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia sekaligus juga penerapan ilmu dan teknologi. Tidak berpanjang lebar, ya, selanjutnya kita akan dengarkan ya, presentasi terkait dengan cyber attack ya pada IoT. Jadi selama ini kita tidak pernah berpikir mungkin ya dari orang elektro ini bahwa IoT sendiri ini juga bisa dihack, ya, bisa dijam gitu. Nah, lebih lanjut nanti kita akan dengarkan, termasuk smart grid ya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa jaringan PLN, jadi PLN ini yang menggunakan SCADA ini, kita berpikir tidak ada masalah. Kita berpikirnya ini aman-aman saja, karena kita hanya berpikir masalah bagaimana membangun network, bagaimana kita membangun sebuah sistem yang terdistribusi, bagaimana membangun sebuah sistem yang bisa dikendalikan dari jauh, tapi kita mungkin lupa ya, lupa atau bahkan tidak menyadari bahwa di sana juga ada bahaya ya yang mengintai. Nah, makanya ini disinilah perlunya kolaborasi antar berbagai bidang. Oke, kami persilakan kepada Profesor eh, Dery Setiawan, ya, MKOM, PhD, IPU ASEAN Eng. Kami persilakan. Dan papernya Robinson bicara tentang bagaimana dia menceritakan membuat hierarki disebut sebagai cyber war. Ya kan dia mendeklar bahwa cyber war itu berasal dari warfare, claim, ya, attack, confirm dan sebagainya hingga orang bilang bahwa oke, ini cyber attack, oh ini cyber war ya. Tren cyber war mungkin dalam 5 tahun sekarang di saat berubahnya model-model perang secara fisik, ini orang sekarang menggunakan pendekatan perang secara dunia maya, kayak gitu-gitu ya. Nah, salah satu bicara tadi dunia maya pada saat kita menyerang infrastruktur umum, jadi peretas sekarang orang tidak lagi concern bagaimana melakukan web device, melakukan penggantian tampilan depan ya. Terus orang tidak lagi concern, maksudnya peretas tidak lagi concern bagaimana men-take over sistem server, melakukan take down server hingga memformat itu sudah mungkin sudah berkurang banyak. Orang tidak lagi concern kepada bagaimana merusak komputer orang tersebut dengan melaunching virus ya, ransom malware ke dalam servernya. Tapi concern sekarang adalah bagaimana meretas infrastruktur umum. Bicara tadi revolusi 4.0, kita akan bicara sensor, kita bicara GPS, kita bicara smart city, kita bicara smart government, kita bicara smart transportation yang semuanya menggunakan smart tag, yang menggunakan RFID, menggunakan sensor, menggunakan XB, ya menggunakan LoRa dan sebagainya, satelit dan sebagainya itu yang semua itu bermuara pada interkoneksi data, menggerakkan satu dengan lainnya secara knowledge, secara intelijen, ya kan, secara anonimus, menggerakkan dia sudah pintar, dia sudah punya decision making sendiri hingga dia bisa memutuskan sesuatu, misalkan robot, serangan robot, misalkan membuat sesuatu, termasuk juga dalam konteks di smart city bicara tentang pemantauan cuaca, bicara tentang deteksi banjir dan sebagainya, pasti di situ menggunakan banyak perangkat-perangkat yang tersebar, ya seperti itu ya. Nah, ini paper Sikalit di tahun 2018 juga dengan judul Security Framework for Industrial Collaborative Robot Cyber Physical System yang tadi kita bicara CPS. Kita concern pada saat 4.0 itu bicara CPS. Ini contoh CPS-nya. Ya, bagaimana digambarkan di paper ini, ya, saya dapat banyak sekali masukan dari gambar ini, dari baca paper ini. Bagaimana sensor, ya kan, komunikasi data yang menggunakan Bluetooth, yang menggunakan aktuator, menggerakkan dengan robot, terus bicara tentang dia remote dari jarak jauh, gitu ya, bicara tentang telco, BTS, gitu ya, kontrol komponen, physical komponen, dan human komponen dan sebagainya. Lalu apa saja yang kira-kira bisa menjadi opportunity atau menjadi challenging ya dari serangan-serangan yang pada 4.0 ini. Jadi dibagi seperti ini nih.
metode cyber attack-nya yang sangat mungkin yang kita bilang tadi insider attack, ya kan? Targetnya apa? Human operator dan operator layers. Ini yang menjadi target target dari si serangan insider attack. Apa dampaknya? Disinformation, distraction, confusion, ya kan? Jadi serangan yang sering digunakan di insider attack ini adalah pencurian data, money damage attack, data di tapping di tengah jalan lalu disebarkan dengan fake informasi, disampaikan ke ujung sono, maka apa si sistem yang lain yang saling berkolaborasi bersinkronisasi dengan sistem yang existing menjadi bingung, disinformasi. Data and policy corruption, jadi mengurangi informasi ya, dan sebagainya itu yang intinya datanya ditambah atau dikurang. Terus code manipulation, malware, worm, virus, flooding ini bagian dari cyber attack yang akan menjadi targetnya adalah embedded control system. Kita bicara PLC di sini, kita bicara sistem yang kita embed ke dalam SCADA gitu-gitu ya, yang dampaknya itu bisa kepada inaccurate and failure system, menjadi anomali sistemnya tidak bekerja dengan penuhnya atau malah bekerja menjadi overload sistemnya, motornya bergerak tidak menentu yang akibatnya dia menjadi down atau menjadi shutdown mesinnya dan seterusnya seperti itu. Ini dampak dan model-model yang ada pada 4.0. Nah, tadi saya dibilang sebelumnya tadi bilang bahwa peretas ini lagi senang yang tadi dibilang bahwa mereka cenderung tidak lagi melakukan web deepfake, tidak lagi menyebarkan malware secara serentak, tidak lagi melakukan kegiatan kejahatan dunia kartu kredit ya, tidak lagi black email, nggak lagi melakukan spam mail seperti itu dan sebagainya. Nah, dalam pandangan kami, dalam sependek sepengetahuan kami, dalam penelitian yang kami lakukan dalam 5 tahun ini, perubahan paradigma para peretas ini berubah ke infrastruktur umum yang tadi kita bilang. Nah, salah satunya adalah yang kita sebut sebagai critical infrastructure, critical infrastructures. Dimulai dari tahun 2010 ini yang disebut sebagai Stuxnet ini kan, pernah dengar istilah malware Stuxnet di mana Amerika dan Israel melakukan mata-mata dengan menanamkan embedded virus di dalam routernya merek Huawei di salah satu negara Iran, di negara namanya Iran itu. Lalu mereka tahu bahwa mereka melakukan tapping data dari malware yang ditanam pada sistem router switching yang ada pada negara tersebut, hingga Amerika tahu bahwa pergerakan dari siapa Iran untuk membuat suatu nuke ya uranium ini sangat sangat mungkin seperti itu. Terus kegiatan yang terjadi peretasan di tahun 2012 di power plant, adanya USB malware di sana, tidak sengaja memindahkan virus dari tempat lain ke dalam flash disk, lalu flash disk dibuka di CPU atau di network Wi-Fi-nya kantornya. Terus terjadi serangan juga di water supply tahun 2011. Terus juga serangan di Cina, serangan terjadinya rail network, terus chemical plant di tahun 2011, energi provider di tahun 2015, commercial network 2017, dan yang mungkin ya menjadi titik tertinggi dan kita aware dengan masalah malware yang disebut sebagai ransomware WannaCry itu di tahun 2017. Kita ingat 2017 di jam 9 pagi terjadi serangan yang disebut sebagai ransomware WannaCry, ya WannaCry di mana semua menjadi terprotek ya dengan enkripsi yang dilakukan oleh si ransomware itu seperti itu ya. Dan yang paling banyak kena serangan itu adalah fasilitas yang disebut sebagai healthcare, rumah sakit ya. Makanya infrastruktur umum yang tadinya tidak terpikir oleh kita ini disasar oleh para peretas ini untuk karena berdaya ledak tinggi ya kan. Berdaya ledak tinggi maksudnya berdampak luas nih, begitu menyerang rumah sakit maka rumah sakit lumpuh, tidak bisa melayani, tidak ada emergency perekaman medis karena selama beberapa jam itu sistemnya failure atau sistemnya shutdown, nggak bisa diakses ya oleh user-user yang biasa mengakses ke sistem rumah sakit tersebut. Terus energi dan transport di tahun 2018, public industry termasuk juga military di tahun 2018 dan seterusnya sampai dengan yang kemarin ramai di Indonesia, kasus ransomware ya dan kebocoran data di tahun 2022, di tahun 2021 kemarin ya, dan sebagainya sebagainya. Makanya isu dalam transformasi digital ini untuk semua lini, tidak hanya dalam bidang computer science atau di IT, tapi juga di electrical engineering, bicara transformasi digital, bagaimana melayani, ujungnya bagaimana melayani customer kita, bagaimana
proses bisnis kita berubah dengan transformasi digital, bagaimana kita melayani ya customer service oriented dan sebagainya yang maunya semuanya berbasis pada digital seperti itu ya. Oke, yang poin pertama adalah IoT attack atau threat, IoT threat. Nah, kami dalam konteks di IoT Attack, kami telah membuat dataset yang telah kami publish di situ tuh yang di bawah itu ada raw datasetnya di Zenodo, kami sudah publish di sana. Maksudnya kami sudah online kan dan dari dataset ini ada paper yang kami publish sebanyak dua, ya ini paper itu tuh di GIT dan eh, di mana ini di KSI ya. Jadi ada dua paper. Nah, kami membuat topologi gambar di sebelah kiri. Kalau bisa kami jelaskan, izinkan kami menjelaskan. Jadi kami membuat sensor-sensor, gitu ya, sensor asap dan sebagainya. Di mana sensor itu dan dari Raspberry dan Arduino ini kami connectingkan ke middleware tadi ke WiFi untuk bisa datanya dikomunikasi datakan atau diintegrasikan untuk di dashboard dibuat data insight ke dalam sebuah server yang kami sebut sebagai server monitoring. Nah, di sensor-sensor ini, di ujung sensor ini kami kami pasang sensor suhu, ya kami pasang kami simulasikan ada api, ya, dan seterusnya. Jadi kami buat logik simulasi serangan, di mana serangan tersebut kami bagi menjadi beberapa bagian dan beberapa bagian ini kami tapping datanya untuk kami analisa. Jadi salah satu serangannya adalah serangan flooding atau serangan DOS atau serangan man in the middle attack. Jadi ada dua serangan yang kami lakukan di dataset kami ini. Oke. Nah, di serangan DOS kami buat dalam beberapa bagi. Di DOS itu adalah flooding. Flooding itu adalah serangan yang kami lakukan secara kontinu, serempak ya dan membanjiri target hingga target menjadi confused dan target menjadi overload untuk membalas atau mereplay mereplay dari em, request yang diberikan oleh si klien ya kayak gitu ya. Jadi harusnya kan klien server kan server memberikan layanan kepada klien, klien request kepada server. Nah, karena si server ini collapse maka dia terjadi apa apa em, menjadi confused, menjadi bingung karena banyak sekali traffic yang menuju ke arah dia seperti itu ya. Nah, kami gunakan model ini hingga kami buat namanya ZB Stumbler. Kami tapping datanya, ya. Saya lanjutkan. Ini hardware yang kami lakukan. Kami waktu itu beli langsung sekitar 2019, 2020, 2020, 2021 data ini kami lakukan. Kami beli mesin, kami beli perangkat-perangkat ini yang kami tapping adalah XB. Jadi kami tidak men-tapping Wi-Fi-nya, tapi yang kami tapping adalah XB. Jadi kami menggunakan alat khusus untuk men-tapping XB ini. Terus kami lakukan perintah-perintah kayak gini, komen-komennya namanya killer B services, ZBit, ZBDump, ZB convert, KB replay, ZB snip, ZB find. Ini beberapa perintah-perintah yang kami launching, yang kami attempt, yang kami launch dari mesin penyerang ke dalam target, ya ke target. Jadi dapatnya kayak gini. Nah, inilah contoh-contoh ininya komennya yang kami lakukan dan kami berhasil men-tapping data itu dan kami bukan tapping tidak menggunakan WiFi tapi menggunakan Zigbee yang garis merah itu ya. Jadi kami install versi light on ya untuk Fireshark kan di mesin middleware kami install yang versi light on yang versi slimnya lalu kami inject dengan program khusus untuk bisa mengenali Zigbee tadi kami tambahin library ke sana hingga dia tahu bahwa itu Zigbee dan payloadnya seperti gambar di bawah itu. Itu payload ataupun raw data ya traffic dari hexanya si Zigbee tersebut. Terus ini perintah-perintahnya yang kami lakukan ya transmitting and receiving on the interface bla bla bla. Jadi kami launch beberapa paket data yang menuju ke target. Ini kayak ini tadi itu kami tapping ini hasil tapping kami buktikan dengan tapping ini bahwa si Zigbee itu kami berhasil melakukan tapping dan kami berhasil juga melakukan man in the middle attack. Kami tapping data di tengah jalan lalu kami mengirimkan informasi palsu ke mesin korban atau ke server. Jadi server menganggap sensornya secure,
sensornya safe condition, ya. Jadi padahal di ujung situ api sudah membesar. Harusnya dia memberikan warning kepada server bahwa sensor satu harus segera padam karena api membesar. Tapi karena kami tapping data di main elemental attack, dia memberikan fake informasi ke dalam server kayak gitu ya. Ini kayak gini. Jadi si Zigbee memberikan informasi palsu kepada si server hingga server mengatakan bahwa oke, secure, sensor satu secure, sensor satu saving, yang nggak ada anomali, padahal di sensor pun sudah meledak tuh karena sudah terlalu panas seperti itu. Ini kami lakukan. Jadi itu, lalu, nah ini contohnya bagaimana kami membuktikan itu. Nah, lalu kalau pada saat bicara pada cara how to secure, jadi kalau tadi kami fokus kepada how to attack, ya, dan lalu kami tapping, dan kami juga bicara tentang how to secure atau intrusion prevent. Jadi tadi kan bicara how to attack, lalu kami bicara how to detection, dan kami juga bicara how to prevent. Nah, pada saat kami bicara prevent di sini, prevention yang kami lakukan adalah kami menggunakan tools juga, menggunakan engine yang disebut sebagai surikata, ya, surikata gitu. Jadi ada satu mesin IPS yang sudah di-embedded yang namanya surikata. Jadi kami membangun rules untuk mengenali pola tadi, lalu setelah pola itu dikenali, maka traffic tadi akan di-deny, ya, kayak gitu ya. Jadi kami menggunakan rules serangan dari Finfloat yang sudah di-declare atau yang sudah dikenali di model serangan tadi. Kami tapping datanya lalu kami compile dengan Snort, dan dari Snort itu kami dapat pattern yang gambar di sebelah yang di sebelah atas ini. Dan dari sini kami tanam dalam mesin kami untuk dikenali pattern ini. Pattern ini berupa payload, disebut sebagai payload. Nah, ini contoh yang baru saja kami lakukan. Kami menggunakan Flipper, ya, kami mencoba untuk melihat bagaimana bagaimana eh, mesin-mesin yang apa berbasis pada frekuensi ini nggak secure atau bisa di tapping datanya. Oke, gambar pertama. Ini video kami. Ini contohnya mobil Tesla, ya, mobil Tesla. Jadi kita bisa membuka eh, nah, kita bisa membuka lampu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh bagaimana kita Oke, baik guys, me- ini kita coba membuka pintu hotel dapat sebuah kamar RFID. dikasih melakukan aktivitas ilegal. Ini kamarnya. Nah, ya, kamarnya terbuka seperti itu. Jadi Oke, baik. em, ada banyak sekarang peralatan dijual di pasar yang sudah menjadi perhatian publik, dan juga yang berbasis pada frekuensi ini ternyata memang banyak vulnerability-nya. Ini sudah kita buktikan tadi. Ya, kami akan coba lagi untuk bicara tentang bagaimana men-tapping polanya, lalu kita coba untuk membuat how to secure-nya nantinya ke depan untuk bicara tentang frekuensi tadi. Oke. Lalu yang terakhir, poin terakhir adalah SCADA attack atau ancaman pada SCADA. Dalam konteks melihat SCADA di kami di computer engineering, kami tidak belajar dengan standing ya, tidak bicara dengan standing yang banyak tentang bicara SCADA, karena memang ini mungkin concern di teman-teman di Tekom ya, teknik komunikasi. Nah, dalam konteks kami di SCADA ini kami hanya melihat bahwa how to secure SCADA dan how to attack the SCADA. Jadi SCADA itu memungkinkan memantau, mengendalikan proses industri yang terdistribusi secara geografis dengan perangkat kontrol yang disebut sebagai RTU. Nah, RTU inilah remote terminal unit, ini adalah yang menghubungkan jaringan private-nya SCADA ke jaringan publiknya internet hingga dia bisa di remote, karena kekuatan SCADA ini adalah dia bisa di remote, ya gitu ya. Dalam komunikasi SCADA menggunakan standar komunikasi seperti Modbus, DNP3, Profinet, IEC 6808705, 61850, macam-macam dan protokol yang digunakan oleh SCADA ini untuk mengkonekkan jaringan private mereka ke jaringan publik. Nah, eh, ada perbedaan di negara-negara di Asia, di ASEAN terutama, pada saat penggunaan SCADA ini. Indonesia concern tidak lagi menggunakan Modbus,
tidak lagi menggunakan DNP3. Sekarang banyak ke 608, 705, ya 61850, tergantung dari perangkat RTU dan perangkat yang digunakan dari si provider penyelenggara SCADA tersebut. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini kan, ini ya network, ya di network private mereka, ada PLC, PLC itu connect ke pompa, valve, sensor, ya, dan sebagainya, dan juga dengan menggunakan protokol yang berbasis pada TCP atau UDP, maka itu juga dikonekkan ke dalam jaringan publik, connect ke router, terus connect ke internet untuk bisa di remote dari jarak jauh, untuk bisa dikontrol, ditata kelola, ya diatur dan sebagainya. Nah, tadi sudah disinggung tentang man in the middle attack. Nah, man in the middle attack ini adalah serangan cyber di mana penyerang atau peretas berada di antara dua perangkat atau lebih yang sedang berkomunikasi dan dari setiap informasi yang dikirimkan. Jadi, kita mencoba men-tapping di tengah jalan, lalu data di tengah jalan itu kita ubah untuk kita beri apa informasi yang palsu hingga terjadi disinformasi di ujung sana. Nah, proses tapping inilah yang kita lakukan, yang ingin kita lakukan dengan menggunakan RTU itu. Jadi kata kuncinya di SCADA ini adalah RTU yang kita lakukan melakukan pentest. Lalu yang kedua, kata kunci kedua di SCADA ini adalah protokol. Nah, kalau kita lihat di gambar kiri, gambar A ini adalah contohnya Abdu APDU dengan APCI, ya, dan frame APDU dan APCI dan ASDU. Nah, ini contoh layer-layer yang kita sebut sebagai protokol. Protokol IEC, salah satu standar internasional IEC 60870 dikeluarkan oleh IEC, dan seterusnya ini yang berbasis semuanya bermuara pada TCP, ya TCP. Komunikasi standar untuk mengirim pesan terkontrol dasar antara RTU dengan MTU mempunyai fitur komunikasi. Nah, ini yang menjadi vulnerable kami untuk melihat bahwa di situ ada opportunity untuk bisa dieksploit. Jadi kami mempelajari bagaimana protokol itu, bagaimana layer-layer itu ada hingga dia dienkapsulasi. Jadi kan pada saat dia ngobrol di ujung sana dengan remote-nya, dengan MTU-nya, maka dia dienkapsulasi, ya, dibungkus, dienkapsulated, yang dibungkus di kapsul, lalu dilempar ke network, dikasih header, dikasih frame header, dikasih frame trailer, dikasih IP address, MAC address, hingga dilempar ke network, hingga di ujung sana dibongkar lagi, didekapsulasi dan dibaca kembali format dari si protokol yang ada pada SCADA tersebut. Nah, dalam konteks di Indonesia, ini gambar yang kami ambil dan sudah izin dengan pihak PLN, karena kami banyak riset di SCADA Network ini dengan teman-teman di SCADA Akademinya PLN. Jadi ini contoh kami gambarkan bagaimana grid networknya si perusahaan negara kita, ya, yang namanya PLN itu. Mereka mengkonektingkan SCADA di ujung-ujung trafo-trafo itu dengan confirm dengan RTU ke RTU ini dengan menggunakan Icon Plus. Banyak sudah menggunakan fiber optik, beberapa titik masih menggunakan WiFi, tapi sudah dominasi terutama di kota kami di Palembang dan Sumatera Selatan ini sudah menggunakan main backbone-nya menggunakan fiber optik. Jadi dia connecting ke plan office, ke enterprise-nya, ya gitu-gitu, ya, dan sebagainya dengan menggunakan backbone-nya Icon Plus ini. Nah, SCADA ini singkatan dari Supervisory Controlling and Data Acquisition. Jadi disebut ada namanya MTU, ada disebut sebagai RTU tadi. Sedangkan kalau MTU itu adalah master station-nya yang nanti mengenerate, mengkontrol, ya. Di situ ada engine, di situ ada bicara tentang vendor. Misalkan kita menggunakan perangkat merek A, merek B, ya. Di situ ada master station. Lalu ada namanya RTU yang ditanam, yang dipasang di ujung-ujung itu, namanya Remote Terminal Unit, RTU. Nah, di RTU ini keluarnya I/O modul. I/O modul ini yang menggerakkan utility, switching gear, ya, di ujung-ujung di perangkat-perangkat yang ada di pembangkit-pembangkit itu, ya. Nah, connecting antara MTU sama RTU inilah yang menjadi concern kami, ya. Ini bicara tentang telekomunikasi, bicara tentang data komunikasi, bicara wireless, bicara cabling, bicara fiber optik, ya. Jadi wire atau bicara wireless untuk mengconnecting dari MTU ke RTU tanpa kita tahu bicara jarak, ya, karena ini bicara komunikasi data, bisa bicara jaraknya 10 kilo, jaraknya 20 kilo, jaraknya 200 kilometer, ya, dan seterusnya, karena ini adalah komunikasi cloud telco dari MTU ke RTU-nya.
Nah, ini yang fokus kami adalah di 1 dan 2 ini. Nah, dari paper case 2016, kami dapatkan ide bahwa ternyata memang power plant ini sangat vulnerable untuk bisa dieksploit. Nah, paper ini dimulai di tahun 2016 nih. Kami mulai melakukan penyajian literatur itu, ternyata memang ada opportunity untuk bisa dieksploit vulnerable yang ada. Salah satunya adalah menggunakan medium attack dan menanamkan malware. Dari gambar ini, dia jelaskan dengan baik bahwa topologinya SCADA itu, contohnya misalkan ada jaringan yang seperti ini, terus di tengah-tengah ada distribution, lalu di atasnya ada kontrolnya, lalu ada komunikasi datanya ke control center. Nah, dari problemnya adalah control center ke dalam ke transmission ini menggunakan public network. Nah, public network ini sangat rentan karena digunakan TCP/IP kayak gitu ya. Ini juga paper yang sama, di gambar yang di sebelah kanan dia bagi menjadi 2, yakni dari access dan ICS effect. Jadi dia bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 layer, di mana setiap layer ini mempunyai keunikan yang masing-masing. Bicara tentang sensor, actuation, bicara tentang kontrol elemen, bicara tentang SCADA-nya sendiri, MTU-nya, bicara tentang network infrastruktur, DMZ, firewall, switching, router di situ, dan bicara tentang external network yang ada di luar dari jaringan mereka. Ini yang menjadi titik-titik juga vulnerable dari si jaringan ini. Terus ini paper si siapa ya, Van der Knief ya, tahun 2014 juga membicarakan tentang how to against attack SCADA. Dia menceritakan dan memberikan gambaran ada opportunity yang dilakukan untuk itu. Terus dari paper itu juga kita bisa dapat gambaran bahwa ada banyak opportunity, peluang yang bisa dilakukan. Contohnya malware, man-in-the-middle attack, flooding, ya, attempt, R2L, U2R, termasuk juga bring your own device untuk menanamkan, untuk mengembedkan malware ke dalam network mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di paper ini juga di tahun 2013 ini juga kami dapat ide, maksudnya setelah baca paper ini ternyata memang benar bisa dilakukan yang namanya buffer overflow, suatu tindakan ke suatu kelakuan atau suatu cara yang dilakukan oleh para peretas untuk membanjiri atau mengganggu logik dari si program tersebut. Jadi dia melakukan buffer overflow. Contohnya yang gambar di sebelah kanan ini, function 0 kali 01 ya, sama dengan untuk restart, untuk force restart dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan melakukan brute force, dengan melakukan yang namanya buffer overflow. Jadi membuffer overflow ya, membanjiri logik yang sudah dibuat oleh para algoritma di code mereka dengan satu cara, lalu diinjek untuk mengganggu code yang harusnya ngerunning step by step seperti itu ya. Nah, ini terjadi banyak di Modbus devices yang dilakukan oleh si Morten, Gezen, dan Sif di tahun 2013 ini. Nah, kami di tahun 2021, ya benar, 2021 membuat dataset. Karena keterbatasan dalam kajian-kajian dataset yang ada pada SCADA itu, jadi kami berinisiatif membuat sendiri dataset. Jadi kami membangun dataset, beranjak ngobrol banyak sama teman-teman PLN, dibantu oleh mereka perangkat-perangkat kayak RTU sama MTU simulator, dibantu oleh teman-teman dari PLN. Kami membangun topologi sendiri untuk membuktikan bahwa memang vulnerable itu bisa dieksploit. Kami buat dalam 7 tahapan. Yang pertama, bagaimana seperti traffic yang normal, terus seperti trafficnya serangan port scan, serangan brute force, ICMP flooding, SYN flooding, XMES flooding, IEC flooding. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi ada sekitar 6 serangan yang kami lakukan kepada topologi yang kami buat ini, ya, kayak gitu. Dan ini paper ini, topologi ini sudah kami publikkan datasetnya di Zenodo, dan ada 2 paper yang sudah dalam kondisi resubmit atau kondisi major correction dan sudah kami submit kembali di IEEE Transaction and Industrial Informatics dengan judul Dataset Development of Experimenting with SCADA IEC bla bla bla, dan publish juga di IET Cyber Physical System, IET CPS, di tempat memang yang tepat bicara SCADA, dengan judulnya Oversampling and Undersampling for IDS the SCADA bla 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 ini.
Ya, itu ini apa yang kami lakukan di dataset itu, kami menggunakan pertama serangan man-in-the-middle attack. Kami coba mengganggu traffic yang di tapping, lalu kami dapatkanlah pola-pola fitur-fitur dari hasil ekstraksi itu, contohnya frame length, win size, time to life, ya dan sebagainya ini yang kami dapatkan fitur dari hasil tappingnya. Terus kami presentasikan payload tadi untuk kami dapatkan pola seperti apa sih polanya serangan pin float, serangan apa tadi X-mesh, flooding dan sebagainya. Nah, kami dapatkanlah pola itu, lalu kami bentuk dalam sebuah yang kami sebut sebagai pattern. Nah, jadi bagaimana korelasi antara hubungan antara pembuktian dari hasil riset kami yang kami lakukan bahwa memang telah terjadi tindakan, ya, tindakan penyerangan dan kami buktikan dengan melakukan kompilasi, mengcompile dengan perangkat defaultnya detection system yang kami sebut sebagai Snort. Lalu kami buktikan di baris sekian memang terjadi serangan yang dikenali sebagai protokol IEC 104 COT man-in-the-middle behavior. Jadi si Snort mengklaim, Snort mengkonfirm bahwa telah terjadi serangan man-in-the-middle attack behavior pada jam itu di baris sekian, dan kami buktikan dengan raw data dan kami buktikan dengan hasil ekstraksi yang telah kami lakukan. Ya, ini juga pembuktiannya bagaimana kami membuktikan bahwa telah terjadi tindakan kejahatan tersebut. Lalu kami tapping datanya dengan PCAP dan kami buktikan ya, dengan payloadnya bahwa telah terjadi tindakan itu dan kami mendapatkan mendapatkan pattern atau mendapatkan polanya. Nah, dari pola itu, nah ini yang kami kotak-kotakin itu, dari pola inilah kami akan membuat yang disebut sebagai rules. Ya, jadi bicara bagaimana how to secure devices. Jadi dari pola-pola serangan yang kami buat tadi, yang kami tangkap tadi, yang kami polakan tadi, pola tadi akan kami ubah dalam bentuk yang namanya rules atau aturan yang akan ditanam ke dalam mesin-mesin firewall, mesin-mesin sistem keamanan yang ada di depan network SCADA tadi. Ya, dengan harapan jika besok-besok ada pola-pola yang telah diberikan rules tadi yang kami sebut sebagai signatures, berbasis signatures, maka traffic tadi akan di-blocking. Ya gitu. Ini contohnya, ya ini contoh pod scan. Jadi itu yang gambar di sebelah kiri ini adalah polanya. Ini pola dari pod scan, TCP flag dan information-nya, dan yang di bawah itu adalah contoh dari payload-nya yang di gambar kiri ya. Terus ini contoh dari start data transfer. Ini contoh serangan unknown code set X di SCADA. Dan ini contoh deteksi surikata untuk aktivasi pod scanning pada saat mereka pertama kali mencoba untuk men-scanning network SCADA kita. Dan ini ketangkep dan kami dapatkan polanya. Dan ini contoh ABBU tes TFR yang terdeteksi pada Snort dan surikata, permintaan tester. Jadi kami proses handshake dari ujung ke ujung kami tapping, kami dapatkan polanya untuk kami membuat tadi kami membuat rules tadi. Ya, ini contoh hasil deteksi yang surikata terhadap kosin unknown tadi kami dapat, dan traffic tadi kami deny untuk tidak bisa masuk ke network. Ini contoh bagaimana kami memvisualkan DNP dari protokol DNP3 cold restart, di-restart dari network, lalu restartnya disimulasikan dalam protokol DNP3 dan kami membuat visualisasi dari bagaimana serangan DNP cold restart tersebut. Ini serangan juga di protokol DNP3, disable unsolicited. Bagaimana kami memvisualkan itu, dan ini paper ini sudah publish ya. Oke. Terus ini juga serangan DOS di protokol DNP, kan juga berhasil melakukan itu. Ini juga respon jamming untuk mengganggu komunikasi di DNP3. Ya, ini disassociate notification kami visualkan juga dengan menggunakan tools untuk kami gambarkan biar orang awam juga paham bahwa bagaimana cara membaca data-data tersebut. Ya, ini juga unknown CMD payload dan sebagainya. Dan ini dalam riset kami, dalam kajian literatur ya, ternyata sudah ada banyak yang melakukan riset di SCADA attack ini, cuman memang um, apa um, masih limited ya gitu ya. Makanya
riset yang SCADA yang kami lakukan dan IoT ini di beberapa conference yang kami ikuti menjadi the best paper. Walaupun mungkin papernya nggak bagus-bagus amat ya, tapi jadi best paper karena mungkin temanya menarik. Ini contoh kami berkolaborasi sama SCADA Akademinya PLN. Kami sejak tahun 2019 kami selalu mengunjungi ya, sejak April 2019 itu ada kelas-kelas khusus yang kami running di SCADA Academy. SCADA Academy itu maksudnya PLN buat lab kecil, membuat simulator layaknya SCADA. Di situ ada RTU, ada MTU, ya ada apa? Ada network, tegangan tinggi, tegangan rendah, ya ada trafo di sana, ya kayak gitu-gitu ya. Dan dari hasilnya riset ini telah menghasilkan mungkin yang S1 sekitar ya 8 sampai 10 orang, sedangkan S3 ini yang sudah lulus satu orang dan yang sedang berjuang untuk selesai ini satu orang. Jadi ada dua S3 dan ada sekitar 15 preset. Dari 15 di anak S1 ini ada sekitar 8 orang yang sudah tamat. Seperti itu. Kami dengan malware ini kami melakukan ini sebagainya sebagainya ya. Mungkin itu dari saya, Prof. Tole, paparan dari yang kami lakukan, bagaimana kami melakukan itu di grup riset kami. Begitu, Prof. Tole. Terima kasih, Prof. Deris. Tadi saya baru ngontak ini apa Hendri Sawatra ini, siapa tahu bisa jadi moderator. Cuma karena belum jawab nih saya moderatori langsung ini ya. Hmm. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi ini kesempatan emas ini ya. Jadi sekaligus saya informasikan, jadi Prof. Deris ini salah satu founder dan pengembang Sinta ya. Jadi kalau dulu memang sempat dengan saya, dengan Pak Imam dan Pak Deris. Jadi kalau Pak Imam dalam aspek pengembangan kepada softwarenya, ya. Kemudian Prof. Deris ini dan tim di Unsri untuk handle security sekaligus terkait dengan hardware gitu ya. Dan ya kemarin berbincang-bincang terkait ternyata ini kalau orang-orang elektro, teman-teman elektro membangun sistem berbasis IoT ini ya perlu hati-hati bahwa ternyata itu tidak terlampau aman. Padahal banyak sistem keamanan yang kita bangun untuk security justru berbasis IoT. Sementara IoT sendiri ya perlu pengamanan. Sama dengan Sinta Ya, ini ya perlu pengamanan begitu ya. Nah, oke, kami persilakan kepada yang mau bertanya. Mungkin bisa langsung nggak masalah. Silakan. Oh, kalau nggak ada ini saya tadi ada yang chat. Yang pertama adalah dari Dedi Haryadi. Kami sudah mencoba Flipper untuk membuka pintu Bardi. Hasilnya gagal terbuka. oh, Mungkin Prof. Deris bisa memberi ini tanggapan. Yang kedua, Pak Saifuddin dari UMM. Izin Prof, saya Saifuddin dari UMM. Kalau kita punya honeyspot, bagaimana membedakan serangan DDoS mengarah ke perangkat IoT atau ke perangkat komputer server biasa? Apakah ada perbedaan DDoS khusus untuk IoT dan komputer biasa? Atau justru ada honeyspot khusus ya, untuk IoT? Begitu. ya. Nah, begitu Pak Prof. Baik. Deris. Baik. Makasih Mas Dedi. Wah, Mas Dedi Haryadi. Apa kabar Mas? Wah, ini orang top ini. Kabar Mas? Ya, ini apa kolega nih. Oke, ya Mas, kami juga mencoba Flipper ini ya mungkin berapa bulan ini ya kami coba-coba dan tadi konteksnya di apa Tesla dan di salah satu pintu hotel tadi berhasil. Nah, kalau yang Bardi, nah kami juga sedang lagi buat datasetnya Bardi saat ini untuk bicara tentang smart home ya. Jadi kami bangun lagi bangun dataset ya, lagi buat topologi smart home dengan beberapa device Bardi. Jadi ada lampu, pintu, mungkin ada 10 perangkat yang berbasis pada Bardi ya, yang produk-produk Bardi itu. Nah, saya belum coba Mas, nanti terima kasih nih Mas Dedi, coba nanti akan saya coba di Bardi. Yang pasti dari hasil sementara di Bardi itu, kami berhasil men-tapping datanya, tapi kan Bardi ini kan berbasis pada WiFi ya. Jadi kami tapping tapping aja di Bardi itu jadi kan kami buat topologi Mas, topologi lalu mengkonektingkan dalam satu network yang sama di private network itu dan kami berhasil men-tapping itu. Nanti boleh kita saling sharing Mas hasil awal ini. Jadi hasil awal yang kami dapat
sudah dapat polanya. Kawan-kawan itu melakukan serangan pada bar di smart home itu pada serangan man in the middle attack dan serangan flooding ya. Nah, cuman memang protokol yang digunakan oleh Badan ini ternyata berbeda, tidak jadi enskapsulasi yang dia lakukan ini berbeda. Jadi pun kita harus melakukan tuning up dan melakukan embed sedikit untuk di wireshark-nya supaya dia bisa membaca library ataupun tappingan dari si Bardi tadi. Dan kami berhasil. Maaf, saya belum bisa menunjukkan itu karena baru hasil preliminary, tapi kita berhasil di tapping itu dan menemukan protokol lain ya kayak gitu ya, yang memang protokol itu menjadi ciri khas dari menjadi encrypted ya di si Smart Bardi ini. Seperti itu. Seperti itu Pak Toli untuk pertanyaan Mas Dedi. Sedangkan pertanyaan Pak Saib, eh, salam kenal Pak, mengarah ke perangkat IoT. Oke, honeypot serangan DDoS mengarahkan perangkat IT atau perangkat komputer server biasa, apakah ada perbedaan DDoS? Oke. Nah, dalam konteks kami memang di IoT ini kami belum melakukan percobaan dengan honeypot ya. Kami cuma tadi yang gambar di dataset kami yang kami lakukan tadi, kami tapping dengan XB antara middleware perangkat tadi dengan servernya, kami tapping di situ untuk concern ke XB-nya, nggak concern ke mana ke Wi-Fi-nya, ke TCP/IP-nya. Nah, dalam konteks pertanyaan ini honeypot untuk menjejak itu ya, menjejak case mereka. Berarti kan ini bicara tentang TCP ya, karena kita nanam nanam atau membuat topologinya si server ini kan dalam honeypot ini kan dalam networknya networknya TCP ya, TCP IP ya. Nah, bagaimana membedakan serangan DDoS mengarah ke perangkat IoT? Nah, jadi kan tadi yang kami amati pada saat serangan dari publik ke dalam serangan private-nya IoT itu perbedaannya adalah pada tergantung dari networknya kita. Pada saat kita menggunakan NAT ya, NAT atau menggunakan firewall rules untuk memproxy dari lokal private kita ke publik ya, atau dan sebaliknya kan itu situ ada NAT. Nah, yang kami lakukan memang kemarin itu kesulitan pada saat dari akses dari remote to user, dari luar ke dalam, untuk mengetahui si IoT yang digunakan karena memang kan pembatasnya itu adalah firewall. Nah, salah satunya itu ya kami gunakan XMesh itu untuk tahu bahwa eh, apakah ada NAT, apakah ada PAT ya, Port Address Translation yang menjembatani proxy antara si IoT ini dengan dunia luar. Nah, pada konteks ini apakah ada payload khusus? Jawabannya sudah pasti Pak, karena kami mendapatkan payload ya, mendapatkan pattern yang khusus bagaimana serangan eh, flooding di IoT ataupun serangan flooding di network yang konvensional. Jadi seperti itu. Apakah ada perbedaan? Jawabannya ada. Apalagi kalau bicara di DOS ya, distributed ya, khusus untuk IoT dan komputer biasa, atau justru ada honeypot khusus untuk IoT. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa kita belum pernah main honeypot karena kita masih concern bagaimana kita men-tapping di jaringan private-nya tadi, karena kita menggunakan XB tadi. Di tahun itu kita pakai XB untuk dapat tapping data yang bukan Wi-Fi-nya, karena kita kalau Wi-Fi kan sudah biasa Pak ya, orang sudah banyak main Wi-Fi. Nah, kita pengen dapat yang unik ya, ini dapat XB tadi. Seperti itu mungkin jawabannya Pak Prof. Tolik. Terima kasih Prof. Deris. Ini ada yang raise hand dari Mas Haududin Nurkifli. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya salah satu alumni UAD S1, Prof. Ini Prof. Tole adalah guru saya, Prof. Anton, Prof. Terus kemudian makasih. salam hormat untuk semuanya. Terus kemudian kebetulan saya baru selesai studi S3 di National Cheng Kung University. Terus kemudian lab risetnya memang terkait dengan, memang agak beyond sih, quantum information and network security. Tapi memang itu berkaitan dengan spesifik saya itu ke protokol security, Prof. Nah, ketika misalkan melihat informasi ini di grup IEEE, wah saya sangat tertarik, dan kemudian
ketika melihat materinya ini apa sih di real environment gitu. Nah, eh, yang pertama adalah bagaimana bisa ada peluang nggak sih untuk riset kolaborasi nih, Prof? Oh, Jos, iya dong. Kamu di mana sekarang, Mas? Saya di Karawang, tapi masih apa sama diskusi dengan profesor saya di sana gitu untuk Oh gitu, riset-riset baik, baik. gitu. Terus kemudian kami memang ini terkait dengan theoretical protocol security. Kemarin itu ada beberapa paper yang kemudian itu di IEEE, terus kemudian di Elsevier udah publish gitu. Nah, berkaitan dengan itu tadi berkaitan dengan pengamanan device. Pengamanan device, kalau kami sih memang theoretical banget ya. Kayaknya untuk kolaborasi dengan Prof. Deris ini wah sangat jauh sekali kalau misalkan realistic environment-nya bisa saya ketahui gitu lebih dalam gitu. Baik. Jos. Itu yang pertama. Terus kemudian memang ada beberapa ide yang perlu direalisasikan terkait dengan keamanan hardware ya. Theoretical itu sangat rentan sekali memang IoT device itu ketika misalkan IoT device-nya dicuri gitu. Terus kemudian pakai seed channel attack, mereka kemudian memperoleh data asli di dalam memori yang tersimpan gitu. Nah, teoretikal yang kami usulkan adalah bagaimana kemudian penyimpanan di dalam memori itu terencrypt gitu. Untuk sementara ini memang pakai user autentikasi berbasis biometrik sih. Tapi memang untuk device kecil itu ya sepertinya agak susah gitu. Seperti wearable sensor yang tertanam di tubuh itu agak susah. Walah. Iya. Nah, sepertinya memang saya perlu banyak belajar nih dari Prof. Daris untuk realistic environment-nya. Itu sih. Jos. Semoga peluangnya ada ya, Prof. Ya, siap, Mas. Mas, dipanggil sama Mas? Hao aja, Hao. Kok Hao sih? Ya, Mas memang namanya Hao, Dudin. Oh gitu ya, Hao ya, Hao. Iya, nama Mandarinnya juga Ihauti gitu. Ya, makasih Mas Hao, salam kenal luar biasa, alumni UAD di di mana Taiwan tadi ya? Iya, Chengkung National Chengkung University. Banyak dari Palembang juga. Iya, saya paham. Ada beberapa rekan saya dari Chengkung gitu ya. Nah, oke, yang pertama tadi sangat bisa sekali dong ya kita kolaborasi. Makanya data itu sudah kita publik, Mas, dan kita kan sebagai sesama periset ini kami pun bertanya dengan para periset lain ya, terutama para periset yang memang di SKADA apa nih problemnya, dan kami memutuskan akhirnya kami memutuskan kenapa kami membuat dataset. Ya karena tadi kami lihat dataset yang ada digunakan oleh para periset lain itu menurut pandangan kami ini tidak real environment ya, berbasis pada simulasi kayak gitu-gitu ya. Terus kami punya kolaborasi dengan PLN, lalu kami izin untuk menggunakan secara intens di labnya mereka, lalu kami tapping data itu dan kami membuat simulasi bagaimana serangan terjadi di MTU dan di RTU ya. Tapi memang protokol itu protokol yang biasa digunakan oleh mereka di Indonesia ya untuk menjalankan mesin-mesin itu. Seperti itu, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang sudah bicara di human ya, bio ini human reliable ya. Ini keren sekali nih bicara tentang agent itu. Jujur kami riset kami belum ke sana, Mas, karena memang background kami di computer engineering dan di grup riset kami ini kebanyakan bahas tentang how to secure, forensik, ya gitu ya. Terus mengenali pola detection, prevention, gitu-gitu, Mas. Jadi how to detect, how to prevent, sama how to prove it untuk bicara tentang forensik. Jadi tiga itu fokus kami. Nah, mainan kami sekarang ini lagi main tuh ya di IoT sama SCADA itu, tapi tetap dalam tiga itu. Kami belum bicara tentang tadi sampai ke human body ya. Wah, ini keren nih Mas risetnya. Tapi memang yang sekarang ini yang kami lakukan di middleware-nya ini bicara tentang blockchain, Mas. Dan banyak juga riset-riset di mahasiswa kami ini di level pasca ini bicara tentang blockchain. Jadi how to secure, mendistribusikan apa namanya, Mas, key tadi yang contohnya PKI itu public key infrastructure yang tadinya distribute, ini kami letakkan dalam sebuah jaringan yang kami buat dalam konsep platformnya blockchain. Dan
masih dalam preliminary juga, baru tahap ujian proposal, mahasiswa S3 ada 2 orang yang bicara tentang blockchain ini dengan konteks bagaimana distributed keamanan di PKI ini dalam masih preliminary, tapi yang menjadi concern kami sekarang adalah ternyata dia komputasinya kayak gitu Mas. Jadi kalau kita bicara small board gitu ya, SMB, SBC, smart board Hmm. computing ini nggak dapet karena Hmm. komputasinya tinggi gitu kan. Nah Oh, ini nggak dapet betul. nih. Iya. Komputasi tinggi nggak dapet ini, wah powernya nggak dapet. Jadi kan kita nggak lagi bicara SBC, akhirnya bicaranya server lagi lah. Kita ini pengennya ini distributed gitu kan, dan konteks yang sekarang ini berbasis pada small gitu ya, Hmm. power yang kecil gitu-gitu. Nah itu Mas, yang sekarang kami lakukan adalah blockchain Mas. Blockchain ini juga luar biasa konteksnya untuk melakukan security tadi. Tapi memang kami ada masalah di komputasi. Maksudnya komputasinya besar ya. Jadi kami belum menemukan bagaimana kami membagi itu supaya dia lebih kecil-kecil ya, distribusi sistemnya. Mungkin itu Mas Gitu. Hao ya. Iya, Jadi iya. akan nanti Baik, Prof. kita berkontakan untuk dapat Iya. saling Nah, berbahas ini. ini memang menarik, Prof, untuk small device itu. Nah, gitu Mungkin ya. kalau yang, ya mungkin nanti bisa ini juga, Prof, untuk small device yang public key itu bisa pakai Sebisep Oke. itu. Atau kalau enggak ya simetrik juga masih relevan gitu. Nah, iya, Tapi iya, memang simetrik. untuk autentikasinya pakai hash function juga nggak apa-apa sih. Itu sepertinya Yang masih penting, relevan untuk dia, small device. Nah, iya betul, untuk gitu small ya. device itu ya, Prof. Ya. Aduh, sangat. Nanti saya untuk saling menghubungi, bolehkah Boleh, menghubungi lewat nanti email yang boleh. tertera di apa sih namanya, Google Scholar gitu, Prof? Oh, boleh. Dari @insriasid Mas, itu email saya. Di Google Scholar ada kan ya, Prof? Atau di Ada. Oh iya, baik. Itu email Terima saya kasih, dari Prof. Ya, sama-sama Mas Al. Ya, semoga Iya, iya, Terima iya. kasih. Terima sukses. kasih juga untuk guru-guru kami, Prof. Prof Tole, Prof Iya, Imam, Prof sama-sama. Anton. Nggih. Jadi istimewa nih Prof Deris. Jadi malam ini banyak teman-teman dari Fortei, dari Aptikom, termasuk Prof Anton juga hadir. Ada Oh Prof iya, tadi iya. Endang Juwana, ada Prof Taufik, ada Guru. termasuk Bu Susi dari Aptikom ini ya. Jadi, Sehat Pak nggih. Anton, Prof Anton, selamat ya Pak. Senang sekali mendengarnya. Terima kasih Prof. Deris. Ya, Pak. Mantap materinya. Ya, jadi pesertanya emang bervariasi ini ya, dari undergrad hingga PhD ya, termasuk juga dosen dan peneliti, kira-kira begitu. Tapi jumlahnya juga sempat melebihi 100 ini Prof Deris. Gitu Karena ya. memang tadi saya extend untuk bisa 500 begitu kira-kira pesertanya. Ya, Kemudian ada lagi tanggapan dari Mas Dedi, IoT basis WiFi hati-hati dengan apa de-autentik ya, de-autentikasi attacks ya. Ini kebetulan bisa terdeteksi dari analisis dan melalui nggak tahu ELK ini apa, saya kurang paham. Mohon petunjuk cara membangun dataset yang kemudian bisa dipublikasi secara ilmiah. Oke, Mas Dedi kembali nih. Wah, keren ini. Memang dia lagi riset ini nih, riset tentang Gitu ya. tentang apa? Kemarin cerita ini Mas ya, apa? Bicara tentang apa ya kemarin itu kamu bilang apa gitu ya, saya lupa. Ya, kita sempat chatting ya. IoT berbasis Wi-Fi, hati-hati dengan default attack. Kebetulan bisa terjadi. Ya benar Mas ya, LK. Mohon petunjuk cara membangun dataset yang kuning. Ini Mas. Jadi kami pun dalam membuat dataset ini juga berhati-hati karena bicara tentang masalah privasi data ya. Jadi yang pasti yang pertama kami tidak menggunakan data set atau tidak melakukan tapping atau tidak menggunakan menggunakan topologi production. Maksudnya production itu dalam satu institusi, baik institusi industri ataupun institusi pendidikan, karena di situ akan tertapping juga data-data lain. Itu yang menjadi concern ya Mas ya, concern kami. Yang kedua, kami memang menggunakan jaringan benar-benar jaringan private yang kami stimulate untuk di launch model A, di launch model B, di launch model C. Nah, untuk melihat launch A, B, C tadi juga melakukan literatur kami literatur dataset yang sudah mapan ya Mas. Salah satu dataset yang mapan yang kami follow itu adalah CICIDS. CICIDS ini punyanya apa UNWB Kanada ya, rasanya punya Ali Gorbani. Nah ini Prof Ali Gorbani ini memang tokoh di bidang IDS. Nah kami memfollow dia lah bagaimana
melihat membuat dataset itu. Salah satunya dataset tentang SCADA. Memang Ali Gorbani tidak concern ke SCADA atau ke IoT, tapi dia concern kepada Android. Tapi dari alur cerita seperti itu hingga makanya datasetnya yang tadi kami bilang IoT tadi kami accept Mas di GIT dan di KSII. Nah, yang si dataset SCADA ini luar biasa nih Mas, kami kena major dan sudah kami submit kembali di IEEE Translation and Informatics Pak Tole, Pak Tole. Jadi kami kena major dan kami dikasih kesempatan untuk resubmit dan sudah kami resubmit. Jadi alhamdulillah komennya pun nggak neko-neko, jadi sudah kami perbaiki. Dan satu lagi yang tadi sudah accept di IET Cyber Physical System, memang tempat para SCADA mania kumpul di sana. Jadi Oke, kami percaya selamat. diri lah bahwa dataset yang kami buat ini memang relevan untuk riset di bidang SCADA dan IoT. Itu Mas Dedi. Jadi bagaimana cara kami tadi? Kami mengikuti cara orang dulu. Jadi kalau kita buat dataset, kita ikutin orang ini seperti apa nih, metodenya apa nih, apa yang dia buat. Lalu bagaimana apa namanya metodenya, caranya, hingga nanti kita bicara kan dataset itu tidak bicara mulu tentang teknikal Mas Dedi. Dalam pengamatan kami, kalau kami hanya bicara technical, how to attack, how to profit, detection, respond, ini nggak laku juga, apa, di reject terus ini. Jadi kami ternyata bicara tentang oversampling, ya bicara statistik, bicara data yang majemuk, terus datanya diolah, datanya dilihat mana yang datanya yang over, ya terus untuk nanti di balancing, wah, terus bicara fitur selection. Nah itu menarik Mas ternyata. Jadi upayakan data yang kita buat juga atau dataset topologi yang kita buat tidak mulu bicara teknikal, tapi ke depan ini berguna bagi preset lain. Kayak gitu. Gitu Pak Tuli. Oke, terima Itu Prof. kasih Prof. Deris. Jadi Hmm. ini sambil sedikit promosi ya Prof. Deris dan juga teman-teman. Jadi ini alhamdulillah yang mahasiswa elektro S2 UAD ada 18 orang ini. Insya Allah mudah-mudahan sukses dan bisa lulus dengan selamat ya. Jadi semuanya bisa menyandang gelar MT ya dalam waktu yang tidak lama. Jadi ini salah satu oleh-oleh kemarin kami berkumpul ya tim ECSI ini termasuk Prof. Deris ini. Kemarin kita berbincang untuk peluang saling kolaborasi dan juga saling mengundang seperti acara malam ini. Termasuk ini Prof. Deris dan teman-teman. Jadi karena kita banyak punya jurnal internasional dari Scopus, ini kemarin saya coba menjajaki penulis-penulis yang mau publish ini kita minta untuk sharing dulu sebelum dipublish. Nah, beberapa memberikan acara positif ya, memberikan respon positif bahwa bersedia untuk present sebelum publikasi. Jadi Wah, bagian keren. juga nanti kita bisa keluarkan sertifikat semacam visiting guest lecturer ataupun seperti malam ini general lecturer begitu. Nah, sehingga ini Iya, nanti bisa benar. kolaborasi banyak, termasuk penulis Iya. dari luar negeri ini ya banyak. Ya, ada yang dari Maroko, Algeria, India, Jadi Bangladesh sambil dan juga sebagainya ya. kita uji publik nih ya, gitu ya. Uji publik ya, kira-kira begitu. Nah, termasuk kuliah-kuliah yang ada di S2 Elektro ini, kemarin kita sempat bincang bahwa ya bisa saja kalau 14 kali pertemuan ini, ya pertemuan-pertemuannya ini dilakukan dengan undang tokoh-tokoh ya, termasuk Mas Hao dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan juga berkenan misalnya mengisi mata kuliah ya satu sesi tertentu di sebuah mata kuliah begitu ya. Nah, Sangat termasuk tadi terhormat, pagi, Prof. ya, termasuk tadi pagi sempat muncul ide gagasan kalau pembimbing S2 ini memungkinkan dari luar enggak ya. Jadi kita secara normatif kita katakan possible untuk itu. Nah, soal nanti ya mohon maaf jangan kalau dari luar ya jangan berharap ada uang banyak begitu aja ya. Tapi intinya kita terbuka untuk itu ya. Jadi dunia pendidikan kadang-kadang kan agak apa ya kalau Aku mau ya. dikatakan ini ya nggak ada duitnya kalau dalam arti duitnya gitu ya. Karena sementara sekarang pun hitungannya ya kalau misalnya kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa pengelola universitas ya. Jadi kalau dengan di UAD ini bayar SPP-nya 4,5 juta, ini collab lah kalau terus-terusan gitu. Ya, jadi ini memang ya alhamdulillah lah pertama kali dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Jadi untuk informasi pembukaan pendaftarannya adalah tiap satu semester ya. Jadi tidak ada putusnya, artinya tiap semester buka kira-kira begitu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain, kami persilakan.
dari mahasiswa mungkin Mas Ferry ataupun ini juga ada Bu Saida dari Surabaya ya. Ada juga pakar security ini ada Mas Nuril Anwar dari UAD. Ya, mungkin ada pertanyaan. Nah, silakan. Ya, ya, kita tunggu beberapa saat. Kalau nggak ada nanti kita minta Prof. Deris untuk memberikan conclusion remark ya untuk penutup ya. Baik, baik, baik. Em, baik. Jadi mungkin saya sambil closing juga sambil mancing-mancing ya. Jadi memang dalam pengamatan kami dalam ya mungkin dalam 10 tahun ini ya kesulitan bagaimana kami eh, menyatukan atau membridging ya kemampuan praktikal dengan konteks dalam fundamental riset gitu ya. Makanya kami banyak dalam 3 tahun ini bermain dengan teman-teman industri. Kami ngobrol dengan teman-teman, ya kebenaran industrinya banyak alumni kita, jadi kita ngobrol apa sih yang kamu lakukan di sana, ngapain, dan apa yang harusnya dilakukan seperti itu ya. Nah, jadi memang banyak sekali poin-poin yang kami dapatkan kami gali dari pihak industri ini, Pak. Salah satunya problem-problem di sana ternyata bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan fundamental. Tapi juga ternyata tidak semua pendekatan fundamental ini enabled dengan kondisi yang ada di industri. Apalagi industri sudah bicara, misalkan tadi konteksnya transformasi digital, ya dia pengen yang reliable, dia nggak lagi bicara yang masih coba-coba gitu-gitu ya. Perangkat-perangkat yang dipasang mereka itu perangkatnya harganya miliaran atau ratusan juta. Mereka nggak mau lagi bicara tentang ini fundamental gimana. Nah, jadi memang kami dalam 3 tahun ini berusaha untuk mematchingkan itu. Jadi kami tetap on the track dengan praktikal, dengan ngikutin perkembangan, dengan sertifikasi industri. Terus juga kami ikutin juga perkembangan karena emang ya kita sebagai seorang peneliti ini membridging itu dan lompatan itu ternyata memang benar, Pak. Apa yang kita lakukan ini mungkin nanti akan digunakan dan sangat maturity di 3 sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Yang memang dia tidak sesuai dengan sekarang, tapi mungkin akan enable dengan kondisi 5 tahun ke depan atau 3 5 tahun ke depan. Cuman kondisi sekarang ini dia mau cepat, mau robust, karena ini yang seringkali kita kita sulit untuk membridging itu ya. Kita bukan lagi on the track, tapi kita mencoba untuk menghubungkan itu dengan teman-teman industri. Jadi Pak Tole, saran saya MEE ini juga berkolaborasi tidak hanya dengan perguruan tinggi lain, tapi juga dengan industri untuk dapat problem di sana kita selesaikan secara fundamental atau secara keilmuan kita. Itu mungkin Prof. Tole closing saya. Oke, terima kasih Prof. Deris. Jadi ini apa ya acara perdana ya. Jadi memang kita siapkan dengan sangat cepat ya. Artinya tidak terlampau sistematis ya. Mohon maaf banyak kurangnya, tapi mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa kita lanjutkan ya untuk waktu ke depan yang tidak terlampau lama ya. Jadi ini Ya. stok pembicara sudah banyak sebetulnya. Nah, jadi kalau mau tiap minggu pun bisa sebetulnya kira-kira begitu ya. Ya karena memang paper banyak Prof. Deris yang kirim ini. Jadi ini bagian daripada untuk nyeleksi sebenarnya mudah kalau dengan cara presentasi ya karena kita akan bisa kelihatan sebetulnya papernya ini beneran ada kasus yang nyata yang bisa istilahnya yang menarik apa tidak ini lebih kelihatan sebetulnya ya. Kalau hanya tulisan saja ini kadang-kadang terpengaruh oleh penyajiannya bagus saja tapi kadang-kadang isinya ini nggak terlampau dalam ya. Nah, sehingga ini tapi tujuannya nggak itu lah ya. Tujuannya intinya adalah lebih pada bagaimana terjalin sharing, kemudian ujungnya adalah kolaborasi. Ya. Terima kasih sarannya untuk join dengan teman-teman di dunia industri ya. Ini juga memang kebetulan saya ada grup ya dengan teman-teman yang misalnya para produsen peralatan listrik dan sebagainya itu ada grupnya memang. Ya. Cuma ya saya belum aktif secara apa langsung kalau hadir-hadir di acara-acara itu memang belum. Nah, tapi ke depan-depannya nanti kita akan coba lah untuk bisa hadir di event-event offline yang memang digelar oleh teman-teman dunia industri lah, kira-kira begitu. Ya. Jadi acara malam ini mungkin kita cukupkan dulu kalau nggak ada pertanyaan. Ya. Sekali lagi Makasih, terima Pak. kasih kepada Prof. Deris dan juga seluruh mahasiswa
MEE yang sudah hadir dan juga teman-teman dari berbagai perguruan tinggi termasuk dari UAD ya. Sama, Kita tutup Pak. bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.